buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Prolog. Penyembuhan kebiasaan. Ia adalah peserta favorit para ilmuwan yang terlibat. Lisa Allen, menurut berkasnya, berusia 34 tahun. Mulai merokok dan minum minuman keras ketika berusia 16 tahun. Dan bergelut dengan obesitas selama sebagian besar hidupnya. Ketika usianya pertengahan 20-an, para penagih hutang mengejar-ngejarnya agar ia membayar utangnya sebesar 10.000 US dollar. Sebuah resume lama mencantumkan pekerjaan yang dipegangnya untuk waktu paling panjang ternyata berlangsung kurang dari setahun saja. Tapi perempuan yang kini berada di depan para peneliti itu bertubuh langsing dan ceria, dengan kaki kencang bak pelari. Ia terlihat 10 tahun lebih muda daripada foto-fotonya di berkasnya, dan sepertinya ia bisa mengalahkan siapapun di ruangan itu dalam olahraga. Menurut laporan terbaru dalam berkasnya, Lisa tidak punya utang, tidak minum minuman keras, dan telah bekerja 39 bulan di satu perusahaan desain grafis. Kapan terakhir kali merokok? Salah seorang dokter bertanya. Mulai membacakan daftar pertanyaan yang Lisa jawab setiap kali ia datang ke laboratorium di luar Bethesda, Maryland itu. Hampir 4 tahun lalu, ia menjawab, dan saya sudah turun 30 kilo dan ikut lari maraton sejak saat itu. Ia juga sedang mengambil S2 dan membeli rumah. Sungguh rentang waktu yang penuh peristiwa. Para ilmuwan di ruangan itu mencakup ahli-ahli neurologi, psikologi, genetika, dan seorang ahli sosiologi. Selama 3 tahun terakhir, dengan dana dari National Institutes of Health, mereka mengulik-ulik Lisa dan 2 lusin lebih mantan perokok, tukang makan berlebihan, pemabuk, gila belanja, dan orang-orang lain dengan kebiasaan merusak. Semua peserta itu punya satu kesamaan. Mereka menata ulang hidup mereka dalam waktu yang relatif singkat. Para peneliti ingin paham bagaimana para peserta bisa melakukannya. Oleh karena itu, para peneliti mengukur tanda-tanda vital para objek penelitian, memasang kamera video di dalam rumah objek untuk mengamati rutinitas sehari-hari, membaca bagian-bagian DNA objek, dan dengan teknologi yang memungkinkan mereka mengintip ke dalam tengkorak orang secara waktu nyata, mengamati aliran darah dan impuls listrik melalui otak objek ketika dihadapkan kepada godaan, seperti asap rokok dan hidangan mewah. Tujuan para peneliti adalah mencari tahu bagaimana kebiasaan bekerja pada tingkat syaraf dan apa yang dibutuhkan agar kebiasaan berubah. Saya tahu Anda sudah cerita soal ini berkali-kali, sang dokter berkata kepada Lisa. Namun sebagian rekan saya baru mendengarnya dari mulut orang lain. Bisakah ceritakan lagi bagaimana Anda berhenti merokok? Tentu, Lisa menyaut. Awalnya di Kairo. Liburan itu merupakan keputusan serampangan, kata Lisa. Beberapa bulan sebelumnya, suaminya pulang kerja dan mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Lisa karena ia mencintai perempuan lain. Butuh waktu agak lama bagi Lisa untuk memahami pengkhianatan itu dan menerima fakta bahwa ia betul-betul akan bercerai. Untuk beberapa lama ia bersedih, lantas memata-matai mantan suaminya dengan obsesif, membuntuti pacar baru sang mantan kemana-mana, menelepon sang pacar setelah tengah malam, lantas memutus telepon begitu saja. Lalu suatu malam Lisa mendatangi rumah pacar mantan suaminya dalam keadaan mabuk, menggedor-gedor pintunya dan menjerit-jerit bahwa ia akan membakar habis apartemen itu.
Waktu yang buruk sekali bagi saya, Lisa berkata. Saya selalu ingin melihat piramida, dan kartu kredit saya belum kena limit. Jadi, pada pagi pertamanya di Kairo, Lisa terbangun saat fajar karena suara azan dari masjid di dekat hotelnya. Kamar hotelnya gelap gulita. Ia yang nyaris tak bisa melihat apa-apa dan masih jet lag, meraih sebatang rokok. Ia betul-betul masih kebingungan sehingga tidak sadar sampai ia mencium bau plastik terbakar, bahwa yang sedang ia sulut adalah sebatang pulpen, bukan Marlboro. 4 bulan terakhir ia hanya menangis, makan dengan rakus, tidak mampu tidur, serta merasa malu, tak berdaya, depresi sekaligus marah. Tangisnya pecah saat ia terbaring seperti itu. Seperti ada gelombang kesedihan melanda, ia bertutur. Saya merasa segala sesuatu yang saya pernah inginkan runtuh berkeping-keping. Merokok dengan benar saja saya tidak bisa. Dan kemudian saya mulai memikirkan tentang mantan suami saya dan betapa susahnya nanti mencari kerja baru sewaktu saya pulang, dan betapa saya pasti akan benci sekali pekerjaan baru itu, dan betapa tidak sehatnya tubuh saya saat itu. Saya berdiri dan menghantam teko air sampai terjatuh dan pecah berantakan di lantai. Saya pun mulai menangis semakin keras. Saya merasa putus asa, merasa seperti harus mengubah sesuatu. Setidaknya satu hal yang bisa saya kontrol. Ia mandi dan meninggalkan hotel. Sewaktu ia melintasi jalan-jalan Kairo yang bopeng-bopeng dalam sebuah taksi, dan kemudian ke jalan yang berdebu yang mengarah ke Sphinx, piramida-piramida Giza, dan gurun luas tak bertepi di sekelilingnya. Rasa kasihan Lisa pada diri sendiri hilang sejenak. Ia perlu tujuan dalam hidup, pikirnya. Sesuatu untuk dikejar. Maka ia memutuskan saat masih duduk di dalam taksi bahwa ia bakal kembali ke Mesir dan berkelana menyeberangi gurun. Lisa tahu itu ide gila. Kondisi badannya tidak bugar. Ia kelebihan berat badan. Di tabungannya juga tidak ada uang. Ia tidak tahu nama gurun yang sedang ia tatap, atau apakah perjalanan semacam itu mungkin dilakukan. Bukan masalah. Ia perlu sesuatu sebagai fokus. Lisa memutuskan bahwa ia akan memberi dirinya waktu setahun untuk bersiap-siap. Dan agar bisa selamat melalui ekspedisi semacam itu, ia yakin ia harus mengorbankan berbagai hal. Yang terutama, ia perlu berhenti merokok. Ketika Lisa akhirnya melintasi gurun tersebut 11 bulan kemudian, bersama setengah lusin orang lain dalam tur kendaraan bermotor berpendingin udara, asal tahu saja, rombongan itu membawa sedemikian banyak air, makanan, tenda, peta, sistem penentu posisi global, dan radio 2 arah, sehingga menyertakan sekotak rokok tidak akan menyebabkan banyak perbedaan. Namun saat itu di dalam taksi, Lisa tidak mengetahui hal itu. Dan bagi para ilmuwan di laboratorium, rincian perjalanannya tidak relevan. Oleh karena alasan-alasan yang baru mulai mereka pahami. Satu pergeseran kecil dalam persepsi Lisa hari itu di Kairo. Ketetapan bahwa ia harus berhenti merokok untuk mencapai tujuannya. Memicu serangkaian perubahan yang pada akhirnya akan menyebar ke setiap bagian hidupnya. Selama 6 bulan berikutnya, ia menggantikan merokok dengan lari pagi. Dan hal itu lantas mengubah cara makan, bekerja, tidur, menabung, menyusun jadwal, merencanakan masa depan, dan lain sebagainya. Ia mulai ambil bagian dalam sejumlah lomba lari setengah maraton. Lantas maraton penuh, bersekolah lagi, membeli rumah, dan bertunangan. Pada akhirnya ia direkrut ke dalam penelitian para ilmuwan tersebut. Dan ketika para peneliti mulai mengkaji gambar-gambar otak Lisa, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Seperangkat pola kegiatan syaraf, kebiasaan-kebiasaan lamanya,
telah ditindih oleh pola baru. Mereka masih bisa melihat aktivitas syaraf perilaku-perilaku lamanya. Namun, impuls-impuls itu dikalahkan oleh desakan-desakan baru yang lebih besar. Ketika kebiasaan-kebiasaan Lisa berubah pula otaknya. Para ilmuwan yakin bahwa lawatan Lisa ke Kairo yang menyebabkan pergeseran itu, ataupun perceraian maupun perjalanan melintasi gurun. Penyebab sesungguhnya adalah Lisa berfokus mengubah pada satu kebiasaan saja, merokok pada awalnya. Setiap orang yang diteliti telah melalui proses yang serupa. Dengan berfokus pada satu pola yang dikenal sebagai kebiasaan kunci, Lisa mengajari dirinya sendiri bagaimana memprogram ulang juga rutinitas lainnya dalam hidupnya. Tak hanya perorangan yang bisa melakukan pergeseran semacam itu. Ketika perusahaan berfokus mengubah kebiasaan, keseluruhan organisasi bisa berubah. Perusahaan seperti Procter & Gamble, Starbucks, Alcoa, dan Target telah menyambar wawasan itu untuk mempengaruhi bagaimana pekerjaan diselesaikan, bagaimana pegawai berkomunikasi, dan tanpa disadari pelanggan, bagaimana orang berbelanja. Saya ingin tunjukkan salah satu hasil pindaian terbaru Anda. Seorang peneliti memberitahu Lisa di dekat akhir pemeriksaannya. Ia menampilkan gambar di layar komputer yang menunjukkan bagian dalam kepala Lisa. Sewaktu Anda melihat makanan, area-area ini, ia menunjukkan ke suatu tempat di dekat pusat otaknya yang berasosiasi dengan keinginan makan dan lapar masih aktif. Otak Anda masih menghasilkan dorongan yang menyebabkan Anda makan berlebih. Tapi ada aktivitas baru di area ini. Ia menunjuk ke wilayah yang paling dekat dengan dahi Lisa, di mana kami percaya penghambatan perilaku dan disiplin diri bermula. Aktivitas di situ semakin menonjol setiap kali Anda datang. Lisa adalah peserta favorit para ilmuwan karena hasil pindaian otaknya sangat mengagumkan, sangat bermanfaat dalam menciptakan peta yang menunjukkan di mana pola-pola perilaku kita, kebiasaan, terletak dalam benak kita. Anda membantu kami memahami bagaimana satu keputusan menjadi perilaku otomatis, sang dokter berkata kepada Lisa. Semua orang di ruangan itu merasa mereka nyaris menemukan sesuatu yang penting, dan memang demikian adanya. Sewaktu Anda bangun tadi pagi, apa yang Anda lakukan pertama kali? Apakah Anda langsung mandi, memeriksa surat elektronik, atau menyambar donat dari meja dapur? Anda menyikat gigi sebelum atau sesudah mengeringkan badan, mengikat sepatu kiri atau kanan terlebih dahulu? Apa yang Anda katakan kepada anak-anak Anda sewaktu berangkat bekerja? Rute apa yang Anda tempuh saat berkendara ke kantor? Sewaktu sampai di meja kerja, Anda lantas mengurusi surat elektronik, mengobrol dengan rekan, atau langsung menulis memo? Makan siang Anda salad atau hamburger? Sewaktu pulang Anda mengenakan sepatu olahraga dan lari, atau menuangkan minuman untuk diri sendiri dan menyantap makan malam di depan TV? Seluruh hidup kita sejauh memiliki bentuk yang pasti hanyalah sekumpulan kebiasaan, tulis William James pada 1892. Sebagian besar pilihan yang kita buat setiap hari mungkin terasa sebagai hasil pembuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik, padahal sebenarnya bukan. Pilihan-pilihan itu merupakan kebiasaan. Dan walaupun masing-masing kebiasaan hanya berarti relatif kecil, lama-kelamaan makanan yang kita pesan, apa yang kita katakan kepada putra-putri kita setiap malam, apakah kita menabung atau membelanjakan uang, seberapa sering kita berolahraga, dan cara kita mengorganisasi pemikiran dan rutinitas kerja kita berdampak besar terhadap kesehatan, produktivitas, keamanan finansial, dan kebahagiaan kita. Suatu makalah yang diterbitkan oleh seorang peneliti Duke University pada 2006 menemukan bahwa 40% lebih tindakan yang dilakukan orang setiap hari bukanlah keputusan sungguhan,
melainkan kebiasaan. William James, seperti juga banyak sekali orang lain, mulai dari Aristoteles sampai Oprah, menghabiskan sebagian besar hidupnya mencoba memahami mengapa kebiasaan kita ada. Namun baru dalam 2 dasawarsa terakhir, para ilmuwan dan ahli pemasaran betul-betul mulai memahami bagaimana kebiasaan bekerja dan yang lebih penting, bagaimana kebiasaan berubah. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berfokus kepada bagaimana kebiasaan muncul di dalam kehidupan orang perorangan. Bagian tersebut menjelajahi neurologi pembentukan kebiasaan, bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan baru, dan mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Serta metode-metode, misalnya yang digunakan seorang juru iklan untuk mengangkat praktik menyikat gigi yang tadinya tidak populer menjadi obsesi nasional. Bagian ini menunjukkan bagaimana Procter & Gamble mengubah produk semprotan bernama Fibris menjadi bisnis miliaran dolar dengan memanfaatkan dorongan kebiasaan pelanggan. Sebagai Alcoholics Anonymous mereformasi hidup dengan menyerang kebiasaan-kebiasaan yang merupakan inti kecanduan alkohol. Dan bagaimana pelatih Tony Dungy membalikkan nasib tim terburuk di National Football League dengan berfokus kepada reaksi-reaksi otomatis para pemainnya terhadap petunjuk-petunjuk samar di lapangan. Bagian kedua mengkaji kebiasaan-kebiasaan berbagai perusahaan dan organisasi yang sukses. Bagian ini memperinci bagaimana seorang eksekutif bernama Paul O'Neill sebelum ia menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat melakukan reka ulang perusahaan aluminium yang kepayahan menjadi perusahaan berkinerja terbaik di Dow Jones Industrial Average dengan cara fokus kepada satu kebiasaan kunci. Dan bagaimana Starbucks mengubah seseorang yang tidak lulus SMA menjadi manajer top dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang dirancang untuk memperkuat tekadnya. Bagian ini menjabarkan mengapa ahli-ahli bedah paling berbakat sekalipun dapat membuat kesalahan gawat ketika kebiasaan organisasional rumah sakit berantakan. Bagian ketiga membahas kebiasaan-kebiasaan komunitas. Bagian ini mengkaji bagaimana Martin Luther King Jr. dan para pejuang kesetaraan hak kulit hitam berhasil, sebagian dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan komunitas yang tertanam di Montgomery, Alabama, dan mengapa fokus serupa membantu seorang pendeta muda bernama Rick Warren membangun gereja terbesar se-Amerika Serikat di lembah Saddleback, California. Terakhir, bagian tersebut mendalami pertanyaan-pertanyaan etis yang sulit, seperti apakah seorang pembunuh di Britania harus dibebaskan bila ia secara meyakinkan bisa berargumen bahwa ia membunuh karena terdorong kebiasaan-kebiasaannya. Setiap bab dibangun di sekeliling argumen pusat. Kebiasaan bisa diubah bila kita paham bagaimana ia bekerja. Buku ini mengacu pada ratusan penelitian akademik, wawancara dengan 300 lebih ilmuwan dan eksekutif, serta penelitian yang dilakukan di lusinan perusahaan. Untuk memperoleh indeks sumber-sumber ini, silakan lihat catatan-catatan buku ini dan http://www.thepowerofhabit.com. Buku ini berfokus pada kebiasaan seperti yang didefinisikan secara teknis. Pilihan-pilihan yang kita semua buat secara sengaja pada satu saat dan yang kita tak lagi pikirkan namun terus lakukan. Seringkali setiap hari. Pada suatu saat kita semua secara sadar menentukan bagaimana kita makan dan apa yang harus kita fokuskan sewaktu tiba di kantor. Seberapa sering kita minum-minum atau kapan seharusnya pergi jogging. Kemudian kita berhenti membuat pilihan dan perilaku itu menjadi otomatis. Itu adalah konsekuensi wajar neurologi kita. Dan dengan memahami bagaimana kebiasaan terjadi, Anda bisa membangun ulang pola-pola itu seperti apapun Anda mau.
Saya pertama kali tertarik kepada sains kebiasaan 8 tahun lalu. Sebagai seorang wartawan koran di Baghdad, sewaktu menyaksikan militer AS beraksi, saya menyadari bahwa mereka merupakan salah satu percobaan pembentukan kebiasaan terbesar dalam sejarah. Pelatihan dasar mengajarkan kepada para prajurit kebiasaan-kebiasaan yang dirancang dengan hati-hati mengenai bagaimana menembak, berpikir, dan berkomunikasi dalam pertempuran. Di medan tempur, setiap komando yang dikeluarkan mengacu pada perilaku-perilaku yang telah dilatih sampai menjadi otomatis. Keseluruhan organisasi mengandalkan rutinitas yang terus-menerus dilatih untuk membangun pangkalan, menetapkan prioritas strategis, dan menentukan bagaimana menanggapi serangan. Pada hari-hari awal perang itu, ketika pemberontakan menyebar dan jumlah korban tewas meningkat, para komandan mencari-cari kebiasaan yang bisa mereka tanamkan kepada para prajurit dan orang-orang Irak, sehingga menciptakan perdamaian yang tahan lama. Saya telah berada di Irak selama sekitar 2 bulan ketika saya mendengar tentang seorang perwira yang menjalankan program modifikasi kebiasaan dadaan di Kufa, kota kecil 90 mil di sebelah selatan ibu kota Irak. Perwira itu seorang mayor angkatan darat yang telah menganalisis rekaman video kerusuhan-kerusuhan terbaru dan mengidentifikasi suatu pola. Keributan biasanya didahului dengan berkumpulnya sekelompok orang Irak di alun-alun atau ruang terbuka lain, dan selama beberapa jam berikutnya, kumpulan itu bertambah besar. Penjajah makanan lantas bermunculan. Begitu pula penonton. Kemudian akan ada yang melempar batu atau botol, dan keributan pun pecah. Ketika sang mayor bertemu dengan wali kota Kufa, ia mengajukan permintaan aneh. Bisakah mereka mencegah penjajah makanan memasuki alun-alun? Tentu, jawab sang wali kota. Beberapa minggu kemudian, kerumunan kecil berkumpul dekat Masjid Al-Kufa. Sepanjang siang, semakin banyak orang-orang yang berkumpul. Sejumlah orang mulai menyeru-nyerukan slogan-slogan penuh amarah. Polisi Irak yang merasakan bakal terjadi hal gawat mengirimkan pesan radio ke pangkalan dan meminta prajurit AS bersiaga. Saat senja, kerumunan orang itu mulai gelisah dan lapar. Mereka mencari-cari para penjajah kebab yang biasanya mangkal di alun-alun tersebut. Namun tak satu pun terlihat batang hidungnya. Para penonton pun pergi. Yang berseru-seru menjadi kehilangan semangat. Pada pukul 8 malam, semuanya sudah angkat kaki dari alun-alun. Ketika saya mengunjungi pangkalan dekat Kufa itu, saya mengobrol dengan sang mayor. Mungkin tak terpikir oleh kita untuk menilik dinamika kerumunan dari segi kebiasaan. Ia berkata kepada saya, namun sepanjang karirnya ia digembleng agar memahami psikologi pembentukan kebiasaan. Di kamp pelatihan, ia telah menyerap kebiasaan mengisi senjata, tidur di zona perang, mempertahankan fokus di tengah kekacauan pertempuran, dan mengambil keputusan saat kelelahan dan kerepotan. Ia telah mengikuti berbagai kursus yang mengajarinya kebiasaan menghemat uang, berolahraga setiap pagi, dan berkomunikasi dengan teman-teman seasrama. Seiring kenaikan pangkatnya, ia mempelajari nilai penting kebiasaan organisasional dalam memastikan bawahan-bawahannya bisa mengambil keputusan tanpa terus-menerus meminta izin, dan bagaimana rutinitas yang benar mempermudah ia bekerja bersama orang-orang yang biasanya tidak ia sukai. Dan kini sebagai seorang pembangun bangsa dadaan, ia mengamati bagaimana kerumunan dan kebudayaan mengikuti banyak aturan yang sama. Menurutnya, masyarakat dapat dikatakan sebagai kumpulan raksasa kebiasaan yang terjadi di antara ribuan orang yang bergantung pada bagaimana mereka dipengaruhi, bisa menimbulkan kekerasan ataupun perdamaian. Selain melarang penjajah makanan di alun-alun, ia telah meluncurkan lusinan percobaan berbeda di Kufa
untuk mempengaruhi kebiasaan warga. Tak pernah ada kerusuhan sejak ia tiba di kota itu. Memahami kebiasaan adalah hal terpenting yang saya pelajari di Angkatan Darat. Ia bertutur kepada saya. Hal itu mengubah total cara saya melihat dunia. Anda ingin cepat tertidur dan bangun dengan perasaan enak? Perhatikan pola-pola Anda waktu malam dan apa yang Anda otomatis lakukan sewaktu bangun. Anda ingin tidak malas-malasan lari? Ciptakan pemicu untuk menjadikannya rutinitas. Saya gembleng anak-anak saya dalam hal ini. Saya dan istri menuliskan rancangan kebiasaan bagi pernikahan kami. Inilah yang kami bicarakan dalam rapat komando. Tidak seorang pun di Kufa yang memberitahu saya bahwa kita bisa mempengaruhi kerumunan dengan mencegah penjajah kebab mangkal di alun-alun. Namun begitu Anda melihat segala sesuatu sebagai kumpulan kebiasaan, seakan-akan ada yang memberi Anda senter dan linggis, dan Anda pun bisa mulai bekerja. Sang mayor adalah seorang laki-laki bertubuh kecil di Georgia. Ia selalu saja meludahkan biji kuaci ataupun tembakau kunyah ke dalam cangkir. Ia memberitahu saya bahwa sebelum memasuki militer, pilihan karir terbaiknya adalah tukang memperbaiki kabel telepon. Atau barangkali menjadi bandar metamfetamin, jalur yang telah ditempuh sejumlah teman SMA-nya. Namun dengan tidak begitu sukses. Kini ia membawai 800 prajurit dalam salah satu organisasi tempur paling canggih di bumi. Saya kasih tahu saja, kalau orang kampung seperti saya bisa mempelajari ini, maka siapapun bisa. Saya selalu katakan ke para prajurit saya, tak ada yang tak bisa kalian lakukan, asalkan kalian paham cara menjalankan kebiasaan yang betul. Selama 1 dasawarsa terakhir, pemahaman kita mengenai neurologi dan psikologi kebiasaan, serta cara pola-pola bekerja dalam hidup, masyarakat, dan organisasi, telah berkembang dengan cara-cara yang tak terbayangkan 50 tahun silam. Kita sekarang tahu mengapa kebiasaan muncul, bagaimana kebiasaan berubah, dan sains di belakang mekanika kebiasaan. Kita tahu bagaimana memecah-mecah dan membangun ulang kebiasaan sekehendak kita. Kita paham bagaimana menjadikan orang makan lebih sedikit, berolahraga lebih banyak, bekerja lebih efisien, dan hidup secara lebih sehat. Mengubah kebiasaan tidak selalu mudah atau butuh waktu singkat. Hal itu tak selalu sederhana. Namun mengubah kebiasaan itu mungkin. Dan sekarang kita paham bagaimana.